Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tuserpon. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Tutan Rasul Arifin. Pada video saya seperti biasa saya akan membuat video tentang servis HP. Dan video saya seperti biasa bersumber dari hasil live podcast Ngobar Orion. Dan untuk episodenya yaitu episode ke-38. Dan untuk permasalahannya yaitu charging control MT6357 CRV atau charging control pada mainboard yang berchipset MediaTek yang PMIC-nya MT6357 CRV. Dan untuk MT6357 CRV ini sangat banyak ya, sangat banyak digunakan pada HP-HP ya. Seperti kita bisa lihat di sini pada close reference parts ini MT6357 ini sangat banyak sekali digunakan pada handphone ini. Umum ya, salah satu chipset yang sangat pasaran ini. Dan kalau chipsetnya sama berarti sistem kerjanya juga sama, seperti itu. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang mungkin belum tahu atau ingin mengikuti live podcastnya, saya sarankan ya, ikuti saja live podcast ini. Ini sangat bermanfaat sekali, sudah saya rasakan ya. Live podcast ini sangat bermanfaat bagi saya seorang tuser pemula. Kapan live podcastnya? Ini live podcastnya itu diadakan pada malam Kamis. Setiap malam Kamis jam biasanya setengah 8 sampai jam 9 atau jam setengah 10. Biasanya 1 jam setengah atau 2 jam ya live podcast ini. Dan pematerinya untuk live podcast Ngobar Orion ke-38 ini yaitu ada Bang Orion Batosai ya, orangnya yang ini Orion Batosai, dan ada Bang Cikokan ya, host-hostnya, dan satu lagi ada Bang Denny Metric Placer. Mana ini fotonya ya? Gak ada ini. Kita lihat di sini. Seperti itulah Bang Denny Metric Placer, seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Seperti yang saya sudah katakan, untuk judul pada kali ini yaitu charging control pada mainboard yang menggunakan chipset MediaTek atau PMIC MT6357 CRV, atau kalau kasus umumnya yang sering ada di lapangan yaitu kasus ketika permasalahan ada notif suhu atau suhu terlalu rendah, suhu terlalu tinggi ya. Ketika colok cas ada notif tersebut. Terkadang ada tanda seru kuning dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin kita semua atau para teknisi ya, kalau apalagi yang teknisi senior itu mungkin sudah tidak aneh mendapatkan garapan yang seperti ini ya. Langsung saja masuk kita ke si bening esteknya, kita buka. Sudah saya katakan untuk chipset atau untuk PMIC MT6357 CRV ini sangat banyak sekali digunakan. Ini sangat umum ya, sangat banyak persamaan-persamaan handphonenya. Dan sebagai contohnya saya ambil dari Oppo A15 ya. Dan yang guideline yang memiliki kaitan dengan permasalahan ini ada dua ya, ada di micro USB dan ada di baterai konektor. Kalau untuk para teknisi, ketika mendapat garapan atau permasalahan notif suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka biasanya yang menjadi acuan atau yang diduga kuat memiliki masalah yaitu pada satu komponen. Ada dalam handphone itu satu komponen yang namanya resistor termistor. Kalau kata Bang Budi, resistor termistor ini merupakan suatu resistor ya, suatu jenis resistor yang variabel. Jadi ada resistor itu ada dua, ada yang variabel, ada yang peak ya. Kalau yang peak itu nilai resistornya itu tetap. Kalau misalkan dari pabriknya 1 kilo ohm, maka 1 kilo ohm tidak akan bergeser kalau bergeser pun itu cuman sedikit ya. Berbeda dengan resistor variabel. Kalau resistor variabel biasanya itu nilainya berubah. Ketika mendapatkan tegangan atau mengikuti panas ya.
Kalau kita lihat di bawah Google, namanya ini resistor termistor, ada resistor yang peka terhadap suhu atau panas dan resistansinya akan berubah seiring dengan perubahan suhu. Maka resistor ini akan berubah ketika ada perubahan suhu pada resistornya. Nilainya akan berubah. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada notif suhu, maka biasanya yang dicurigai adalah resistor tersebut atau resistor termistor. Kalau di bentuk-bentuknya, biasanya kalau di komponen-komponen yang besar itu resistor termistor ini seperti inilah, NTC ya. Seperti ini. Kalau di HP seperti apa? Kalau di HP itu sebenarnya kalau tanpa skema kita susah membedakannya karena sama-sama saja bentuknya sama seperti resistor pada umumnya, hitam-hitam seperti ini ya. Resistor termistor itu kalau tanpa skema kita akan susah untuk mengetahuinya. Dan ketika ada skema ini sangat mempermudah sekali untuk kita ya para teknisi pemula. Karena kita bisa bedakan mana resistor termistor dan resistor yang biasa. Nah, sekali lagi dan kembali lagi ke sini karena karena saya ingin membuktikan bahwa permasalahan ini bisa diterapkan pada chipset atau PMIC mainboard yang menggunakan PMIC MT6357CRP manapun. Maka untuk skemanya saya akan menggunakan Redmi 9C. Kenapa saya gunakan Redmi 9C? Karena kalau kita lihat di integrated circuit, kita lihat nih IC-nya sama MT6357CRP, sama seperti pada Oppo A15. Oppo A15 pun ini PMIC-nya menggunakan MT6357CRP. Maka untuk skemanya kita lihat di Redmi 9C ini dan kita terapkan pada Oppo A15 ini. Dan supaya kita bisa pahami, kalau untuk permasalahan suhu ini atau resistor termistor ini, manakah komponen yang diduga kuat atau apa kodenya pada skematik? Seperti yang sudah kita ketahui, kalau C itu kalau kapasitor kodenya C, kalau resistor adalah R, kalau lilitan biasanya L gitu kan, ilmu umumnya. Dan sekarang kalau resistor termistor apa kodenya? Kalau resistor termistor ini ada 3 kode yang biasanya dipakai pada skematik. Ada yang pertama kodenya itu adalah RT, resistor termistor. Ada yang kedua kodenya NTC. Nah, seperti yang kita lihat tadi ya, ini namanya NTC. Ini merupakan sebuah kode untuk resistor termistor. Dan untuk di Samsung biasanya kodenya itu adalah TH. Kebanyakan itu kalau di Samsung. Dan kita coba di sini kalau kita cari RT ada atau tidak. Ada atau tidak. Nah, dan kita bisa lihat untuk RT ini tidak ada ya, cuman ada RTC bukan RT doang ya. Kalau resistor termistor itu kodenya RT doang. Dan kita cari untuk yang kedua NTC. Dan kita bisa lihat NTC ini ada beberapa komponen yang menggunakan NTC. Ini berarti untuk resistor termistornya. Kita lihat NTC yang pertama. NTC yang pertama adalah NTC 100K, nilainya 100 kilo ohm. Dan nama komponennya ada R1603. Kita bisa lihat R1603 itu mana, berarti ini dekat ya, R1603. Dan namanya adalah T-Ref PMU. Nama jalurnya adalah T-Ref PMU. Kita cari lagi NTC yang kedua, yaitu NTC apa ini?
NTC yang kedua yaitu NTC 1101. Untuk apakah ini? Ini adalah thermistor to sense AP. Ini berarti NTC untuk AP thermistor ya. Ini merupakan NTC atau resistor thermistor untuk AP thermistor. Nah, lanjut lagi ke NTC yang ketiga. NTC yang ketiga merupakan NTC untuk apa? Kita bisa lihat. NTC 3201 close to PA. Berarti ini merupakan PA thermistor. Nah, dan yang dua terakhir ini sebenarnya ini masih akan sama-sama saja ya. Kita coba sajalah ini. Tuh, sama-sama saja ke sini. Intinya NTC yang dua akhir ini sama-sama saja akan ke sini, rujuknya ya akan ke sini. Jadi ada 3 NTC ya. NTC manakah yang masih berhubungan dengan permasalahan ini atau permasalahan pada suhu pada charger? Kalau kita lihat NTC yang pertama, kita lihat ya. NTC yang pertama ini berada pada blok baterai konektor. Baterai konektor berarti ini dekat hubungannya dengan pengecasan. Berarti memang inilah yang kita cari. Memang ini ya yang kita cari. Untuk nama komponennya adalah R1603 atau T-Ref PMU. Jadi kita ceklah blok ini ya, cek. Kita lihat untuk T-Ref PMU ini bersumber dari mana? Ini bersumber dari sini ya, dari konektor baterai. Dan konektor baterai ini asalnya satu tegangan dan berubah menjadi 3 jalur. Ada yang pertama namanya adalah baton test ya. Dan yang kedua ada T-Ref PMU, dan yang ketiga ada baton. Dan kita lihat baton test ini sumber kemana ya. Kita kontrol C dan kita pastekan di sini baton test ini berada jalurnya ke mana. Ini jalurnya itu ke TP. Berarti ini jalurnya ke test point. Nah, berarti tidak ke mana-mana ya. Ini baton test ini hanya ke test point. Kedua T-Ref PMU. Kita lihat T-Ref PMU ini jalurnya ke mana. Kita kontrol C lagi, kita pastekan lagi ke sini. Dan T-Ref PMU ini ke mana? Nah, kita bisa lihat ini untuk T-Ref PMU nya jalurnya itu ke sini. Kita bisa lihat ke R9. Ingat R9. Komponen apakah ini? Ini merupakan sebuah IC ya. Kalau kotak-kotak seperti ini, T-Ref 9 ini merupakan MT6357. Oh, berarti ini merupakan IC power. Berarti T-Ref PMU ini jalurnya menuju ke IC power. Yang kedua kita lihat yang baton ini kemana jalurnya. Kita kontrol C lagi, kita kontrol V kan. Nah, baton. Nah, kita bisa lihat baton ini jalurnya kemana lagi. Oh, baton ini jalurnya ke sini R13. Baton ada visual detect dan berarti ini di kamar apa? Kamar charger IF. Berarti ini untuk pengecasan kalau baton ini. Ini baton ini merupakan sebuah perintah ya. Nah, nanti ajalah. Kalau VCDT ini adalah voltase charge detect untuk mendetek pengecasan. Nah, dan kita kembali lagi. Kita sudah mengetahui ini baton ini R13 ya, kita ingat-ingat. Dan untuk ini sudah kita ketahui bahwa baton test ini nantinya menuju test point, dan T-Ref PMU ini menuju IC power, baton juga menuju IC power. Cuman ini
ada yang input, ada yang output, ada yang masuk, ada yang keluar. Masuk ke mana? Masuk ke baterai, ada yang keluar dari baterai. Jadi itulah, ini merupakan suatu ada masuk, ada yang melaporkan intinya. Kalau masih bingung nantilah kita bahas. Lalu kita sambungkan pada mainboard. Kita cocokkan dulu sama mainboard ini ya, pada Redmi 9C. Kita lihat baterai konektor. Nah, kita lihat baterai konektor. Ada tegangan yang namanya bat on, ada T-ref PMU. Berarti kedua ini ya, ada bat on dan T-ref PMU. Dan kita urut, maka kita bisa lihat bahwa jalurnya itu asalnya satu dan berubah menjadi 2 jalur. Untuk baton tes, kalau kita lihat ini kan, nah ini untuk jalurnya ini ada di sini. Nah ini krok. Nah jadi kita akan menemukan untuk tes poinnya, karena untuk baton tes ini kita sudah mengetahui sambungannya hanya menuju TP atau tes poin. Berarti di sini krok kita, maka kita bisa menemukan untuk tes poinnya. Dan untuk kedua ini, untuk bat on dan T-ref PMU kan tadi sudah kita ketahui bahwa melewati satu resistor. Untuk T-ref PMU ini melewati satu resistor dan bat on ini melewati satu resistor. Dan resistor termistor di sini yang mana? Yaitu resistor termistor yang nantinya namanya menjadi T-ref PMU. Berarti ini merupakan resistor termistor. Kalau secara bentuk ini sangat sama ya, karena sudah saya katakan kalau tanpa skematik kita mungkin tidak bisa mengetahui untuk resistor termistornya. Ini resistor termistornya. Dan kita lanjut lagi, ini kemana jalurnya, dan langsung menuju ke IC power. Bat on ini ke sini dan T-ref PMU ini ke sini. Dan ketika kita lihat pinout IC-nya ke sini dan ke sini, ini R13 dan ini R9. Nah, sama kan ya seperti tadi ya. T-ref PMU ini ke R9 dan bat on ini ke R13. Ke R13 seperti itulah. Jadi sama ya. Jadi ketika kita mendapat permasalahan seperti itu, maka mana yang harus kita selidiki? Ya, sama seperti ya, yang harus kita selidiki salah satunya ini, kita cek untuk kedua resistor ini ya. Cek apakah ada permasalahan atau tidak. Sekarang kita samakan pada Oppo A15. Seperti yang sudah saya katakan, kalau kita mengerti yang di Redmi 9C, maka kita bisa menerapkan penjelasan tersebut pada mainboard yang menggunakan MT6357 CRP ini. Kita lihat, kita lihat ya. Ini konektor baterainya, dan di sini ada jalur yang namanya bat on ya. Bat on ini menuju ke mana? Menuju satu resistor, dan satu resistor ini bercabang menjadi 2. Yang pertama yaitu menjadi T-ref PMU dan yang kedua menjadi bat on. Bat on dan T-ref ini ke mana? Tidak lain dan tidak bukan, bat on ini ke IC power. Tingkat kesamaannya bahkan kalau kita lihat di sini ya, pinout IC-nya ini R9 dan R13 ini sama ya, sama seperti yang tadi, R13 dan R9. Kita sekali lagi, di sini dan di sini kita lihat di pinout IC, R9 dan R13 sama ya. Namun perbedaannya, kalau yang tadi resistornya menggunakan 2 resistor, di sini menggunakan 3 resistor, dan bat on ini melewati satu resistor yang satunya ini ground ya. Kita bisa samakan di sini.
kita bisa samakan di sini dengan bitmapnya. Kita lihat untuk resistor ini. Nah, inilah resistornya. Bukan ini. Inilah resistornya. Nah, yang ini salah satunya adalah ground ya. Ini nyambung ke sini dan ini langsung ke IC power. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat ini ya jalurnya ke sini. Oh, seperti ini. Ketiga ini nyambung ya. Jadi intinya untuk permasalahan suhu pada chipset atau PMIC yang menggunakan MT6357 ini, pertama kita bisa cek dulu lah inilah resistornya bermasalah atau tidak, karena resistor yang bisa berubah berdasarkan suhu yaitu ini resistor termistor, dan kita sudah jelaskan tadi seperti itulah prinsip kerjanya. Tapi ketika pada lapangan yang didapati oleh para teknisi, terkadang untuk memecahkan masalah tersebut kita tidak perlu langsung oprek ke mesin. Biasanya terkadang saya juga hanya mengganti konektor cas, itu sudah beres. Terkadang juga ini minta dibersihin, kita bersihkan lalu beres. Dan terkadang juga ganti baterai beres. Jadi kita usahakan kita eksekusi dari yang termudah dulu sebelum eksekusi mesin ya. Eksekusi termudah dulu. Kalau ganti baterai sudah misalkan masih tetap, maka barulah kita cek jalurnya ada yang bermasalah atau tidak. Jangan cek jalur masalah pengecasannya dulu ya. Karena kalau kita menurut logika ya, pengecasan itu ada, namun ada satu komponen yang mengakibatkan pengecasannya menjadi terhenti karena suhu. Dan komponen yang dicurigai kalau ada suhu yang bermasalah yaitu resistor termistor ini. Kalau di sini yang mana? Yang ini. Kita cek ketiga resistor ini bermasalah atau tidak. Dan kenapa terkadang ganti baterai bisa HP menjadi sembuh, karena di dalam baterai juga itu ada suatu komponen yang bisa mendeteksi akan panas. Jadi di sebuah baterai pun ada komponen ya yang bisa mendeteksi panas, jadi bermasalah. Jadi terkadang ganti baterai HP menjadi sembuh. Dan terkadang juga kalau yang paling berat itu yang harus diganti adalah IC powernya ya, itu yang paling berat, tapi jarang. Terkadang juga kalau paling ringan itu konektor casnya itu dibersihin, lalu ketika kita pasang ini menjadi normal kembali, seperti itulah. Dan kalau kita selidiki ya, ini TRFMU dan baton ini merupakan suatu tegangan yang ada yang input, ada yang output, ada yang masuk, ada yang keluar. Ini mana yang masuk, mana yang keluar. Yang masuk itu kalau yang input ya, ini merupakan TRFMU. Jadi ini masuk ke mana? Masuk ke baterai. Ini masuk ke baterai. Baterai misalkan telah menerima tegangan TRFMU, maka dilaporkan oleh baterai kembali ke IC power menjadi tegangan baton. Jadi tegangan baton ini yaitu tegangan yang melaporkan bahwa tegangan TRFMU sudah hadir, dilaporkan lagi ke IC power. Seperti itulah prinsip kerjanya. Jadi sudah mungkin ya kita sudah mengetahui cara prinsip kerja untuk charging control pada PMIC MT6357 CRV ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, karena saya pun membuat video ini untuk pembelajaran saya. Karena saya membuat video ini berarti saya sudah belajar ya, saya sudah menonton videonya dan saya sudah praktekkan. Walaupun saya juga belum mempraktekannya secara langsung ya, tapi saya sudah mempraktekannya ya untuk membuat video ini.
Dan ini pun juga hasil dari seorang ahli ya. Ada Bang Orion Batosa ya, Bang Abah Metric Placer, ini katanya seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan mohon kepada teman-teman kalau video saya bermanfaat, tekan like, komen, dan tekan lonceng notifikasinya supaya mendapat updatean video dari saya, si Tuser Pemula. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.